Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Spiritual Sufi dengan Ki Sabdo Alam. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar sholat kita itu bisa khusyuk. Nah, itu apakah benar kita selama ini sholat itu sudah bisa khusyuk? Siapa yang kita ingat dalam sholat? Apakah harta duniawi ataukah Tuhan? Nah, itu silahkan kalian pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang si A, si B, si C. Maksudnya saya di sini nggak akan menghakimi di situ. Hanya ya berpikir saja secara masing-masing itu. Apakah benar ketika kita sholat kita yang kita ingat itu Allah, atau jemuran yang masih di luar, dompet ketinggalan, atau kunci motor di mana gitu. Intinya itu dah. Nah, rata-rata orang itu kalau belum bisa mengenal siapa Tuhan yang disembah, itu akan sulit sekali dan mustahil bisa sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk di sini bukan identik dengan hafal dengan bacaannya, bukan, ataupun paham dengan artinya, bukan. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu sifatnya itu bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, bukan itu, karena Al-Quran itu petunjuk gitu. Jadi sebenarnya kita belajar ngaji pun harus tahu petunjuknya apa yang kita selama ini ngaji. Jadi bukan hanya sekedar dihafal-hafalkan saja, akhirnya lupa dengan petunjuknya gitu. Nah, bedanya sebuah pernyataan ketika kita dalam sholat sendiri, yang kurang lebihnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sebenarnya sebuah pernyataan diri kita kepada Tuhan, yang kurang lebih artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, seriuskah sholat kita atau hidup mati kita, ibadah kita hanya untuk Allah? Allah yang mana? Gitu. Nah, itu yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Itu karena hakikat agama itu bukan sekedar ikut-ikutan, orang sholat ikut sholat. Ya awal-awal nggak apa-apa dalam tahap belajar, karena hakikatnya begini, Nabi sendiri menyatakan bahwa untuk beragama itu awal mulanya itu harus mengenal Allah dulu, awaluddin ma'rifatullah. Makanya dulu ketika zaman Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada sahabatnya itu tidak langsung sholat, tapi mengenalkan bagaimana caranya agar diri kita bisa tersambung sama Allah gitu. Makanya dalam perjalanan Nabi Muhammad sendiri, ayat sholat itu belum turun selama sekitar 13 tahun dari masa kenabian, kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, lantas yang jadi pertanyaan, apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat pada waktu itu sebagai pengikutnya gitu? Apakah langsung sholat? Ayat sholatnya saja belum turun gitu. Karena syariat itu ya intinya buah daripada makrifat sendiri. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kita hanya seolah-olah menikmati buahnya. Cara nanamnya biar itu berbuah kan kita belum tahu gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari ataupun kita praktekkan, karena hakikat agama itu sebenarnya praktek ya, bukan sekedar kita membaca sebuah bacaan atau literasi terus kita hafalkan. Setelah hafal terus kita sampaikan kepada orang-orang, itu akhirnya kita menyesatkan orang lain. Wong kita aja belum tahu, kita kan tahunya cuma baca doang. Gak bedanya begini, umpamanya saya tahu alamat Jakarta, tapi berdasarkan saya baca apa ya istilahnya itu, sebuah alamat dari internet ini umpama, padahal saya belum tahu Jakarta itu seperti apa,
Jadi saya hanya dapat gambaran bahwa Jakarta itu seperti ini, kotanya banyak gedung-gedung bertingkat. Itu saya umpamanya hanya baca saja. Nah tiba-tiba saya menerangkan kepada orang lain, Jakarta itu begini loh. Padahal saya sendiri belum pernah melihat Jakarta. Nah itu, saya seandainya pada waktu itu menerangkan tentang Jakarta, itu saya bisa menyesatkan orang lain. Karena apa? Saya sendiri pun belum bisa mempraktekkan. Maka dari itu, kalau belum bisa mempraktekkan, jangan menceritakan kepada orang lain dulu. Jadi di sini yang harus kita sadari dulu untuk diri kita sendiri. Apakah ilmu yang kita dapat berdasarkan pengalaman kita sendiri, praktek secara langsung diri kita sendiri, atau berdasarkan membaca? Itu dulu yang harus kita sadari di dalam diri kita sendiri. Gak usah mengoreksi orang lain dulu. Yang penting kita belajar untuk menyadari diri kita sendiri. Karena apa? Ilmu ini bukan tentang orang lain, tapi ilmu ini tentang diri kita sendiri. Makanya mari kita berpikirlah gitu. Jadi untuk mengenal Tuhan itu ada tata caranya. Tidak bisa kita itu mengenal Tuhan dengan tata cara kita sendiri gitu. Kalau pada waktu dulu itu Nabi Muhammad yang menerangkan caranya, ya ikuti. Nah berhubung zaman sekarang itu kita tidak hidup zaman dengan Nabi, carilah pewaris ilmunya. Itu poin yang harus kita kaji dan kita cari. Jangan hanya terus didengarkan saja ataupun dibaca saja. Walaupun banyak kitab-kitab tasawuf yang sering dikaji oleh orang-orang pada umumnya, hakikat kitab tasawuf sendiri pun itu pengalaman pribadi pelakunya. Nah kita pun ya jangan hanya senang membaca kisah orang lain saja, tapi buktikan dan praktekkan apa yang di dalam kitab itu gitu. Jadi kalau kita hanya senang membaca dan dengar cerita, akhirnya agama kita bukan agama yang hakul yakin gitu. Jadi keyakinan yang terbentuk karena sebuah cerita. Nah itu yang harus kita pikirkan. Mari kita pikirkan sama-sama. Apakah kita itu beragama karena sudah praktek untuk mengenal Tuhan, atau hanya berdasarkan cerita? Oke, sampai di sini dulu. Kepada saudaraku semua dimanapun berada, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya mengajak berpikir untuk saling mengingatkan sesama manusia. Baik, semoga selalu bahagia dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.